Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriawan, NIM D4190068, kelas D, Praktikum Elektronika Analog Lanjut, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun pelajaran 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar yang telah diberikan kepada saya sebagai tolok ukur pengetahuan praktikum elektronika analog lanjut. Oke, sebelum saya jelaskan lebih rinci, alangkah baiknya saya sebutkan beberapa komponen utama yang akan digunakan pada tugas besar tersebut, yaitu 2 buah OP-AMP bertipe LM741 dan NPN bertipe 2N3055 dan diode, di mana diode berfungsi agar gelombangnya lebih datar lagi, serta potensio atau pot, di mana NIM saya terakhir adalah 8 dari 68. Maka sebelumnya pada ketentuan tabel tugas besar, maka nilai 8 pada pot pertama yaitu low dan pot kedua yaitu low juga. Low di sini bernilai 25%. Dikatakan low karena di bawah 50%. Jika di atas 50% itu dikatakan high. Maka pot 1 bernilai 25%. Dan pot 2 bernilai 25% juga. Dan untuk nilai A yaitu 8. Maka komponen selanjutnya yaitu nilai pada Rfill 1 adalah 48K, di mana sebelumnya bernilai 4AK. Rfill 2 adalah 1,8K, di mana sebelumnya bernilai 1,AK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosesnya dari rangkaian tersebut. Di rangkaian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian komparator. Yang kedua, penguat daya yang bertipe kelas A. Dan yang ketiga, pemfilteran. Nah, pada komparator kita set 50% 50% yang ada di pot 1 atau pot 2 seperti itu. Karena pada komparator akan bekerja bila mana potensionya seimbang. Mengapa diatur dengan 50% 50%? Nah, ini jawaban yang paling tepat, itu komparatornya akan bekerja bila mana potensionya seimbang. Dan di sumber kita beri nilai 15 volt. Ya. 15 volt. Selanjutnya, pada penguat daya yang bertipe kelas A. Ya, kita lihat penguat daya bertipe kelas A. Jangan lupa kita sambungkan ke generator. Nah, ke generator ya, agar dapat menampilkan output sinyal gelombang. Oke, selanjutnya pada filter atau pemfilteran, kita beri sumber dengan tegangan yang di atas 15. Nah, dan yang di bawah negatif 15. Oke, kita langsung saja play untuk mengetahui hasil gelombangnya.
ya. Dan hasil di channel 1 yaitu datar. Mengapa? Karena di channel 1 diberikan diode, di mana tadi fungsinya diode tersebut adalah agar hasil gelombang lebih datar. Dan fungsi komparator itu sendiri yaitu outputnya memang DC murni, maka hasilnya gelombang itu datar, mulus gitu, lurus. Nah, untuk channel 2, output 2, kita lihat hasil gelombangnya yang ditampilkan yaitu sinus. Nah, di generator kita akan merubah-rubah sama halnya seperti modul sebelumnya. Oke, pada sinyal generator nilai level 1 dan nilai frekuensi 22 Hz. Mengapa kita ambil level 1? Karena level 1 itu sudah paten atau sudah stabil untuk menghasilkan sinyal gelombang. Untuk frekuensi tetap 22 Hz. Pada channel 3 kita lihat pada osiloskop. Gambar gelombang tampak seperti sinus, namun pada titik puncak ada sedikit datar atau lurus. Mengapa? Karena diperoleh dari outputan penguat daya yang bertipe kelas A yang akan menghasilkan sinyal gelombang seperti yang ditampilkan. Dan nilai pada multimeter ya, selalu berubah-ubah. Itu juga akan mempengaruhi hasil gelombangnya. Dan pada channel 4 akan menghasilkan sinyal gelombang berbentuk sinus, namun tidak sempurna. Ya, tidak sempurna seperti gelombang sinus channel 2. Nah, di sini ditanyakan langsung saja seperti pada tubes ketentuannya, yaitu pertama, kenapa hasil gelombang channel 4 pada rangkaian seperti itu? Oke, saya jawab. Dikarenakan pada potensio di penguat daya berfungsi untuk mengklasifikasian. Saat dia low, rendah, akan melemahkan inputnya. Walaupun ada rangkaian filter aktif gelombang akan lebih lemah. Karena untuk pelolosan potensionya itu sendiri di kondisi yang rendah atau low. Oke. Pertanyaan yang kedua. Hitunglah nilai frekuensi cut off pada rangkaian tersebut. Diketahui airfill 1 sama dengan 48K. Di airfill 2 yaitu 1,8K. Di CVIL 1 sama dengan 4,7 N farad. Di CVIL 2 sama dengan 4,7 K. Frekuensi cut off atau VC akan ditanyakan. Nah, saya jawab. Untuk VC pertama ya, itu rumusnya 1 bagi 2 kali P kali airfill 1 kali Cfill 1 sama dengan 1 bagi 2 kali 3,14 dikali 48.000 dikali 4,7 kali 10 pangkat min 9 yaitu sama dengan 705 Hz. Untuk VC selanjutnya yaitu 1 bagi 2 kali P kali airfill 2 kali Cfill 2 sama dengan 1 bagi 2 kali 3,14 kali 1800 dikali 4,7 kali 10 pangkat min 9. Nah, sebelumnya maaf, tadi untuk pengetahuan atau untuk diketahuinya Cfill 2 itu nilainya 4,7 N farad. Maaf sebelumnya. Nah, sebelumnya hasil dari nilai VC2 itu yaitu
18.812 Hz. Jadi nilai cut off-nya adalah 705 Hz sampai 18.812 Hz. Nah, bila ada pertanyaan atau question, klik di kolom komentar. Nah, sekian dari penjelasan dan pengerjaan tugas besar praktikum elektronika analog lanjut. Bila ada kesalahan atau kekeliruan, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.